Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kalian hanya punya budget sejuta lebih dikit ketimbang kalian beli iPhone, mending coba Android yang ini. Ini speknya oke, yang menurut saya ini jadi pilihan terbaik. Kalian punya budget cuma sejutaan aja. Kalian pasti penasaran, mengapa sih ini terbaik bang di harga sejuta ketimbang beli iPhone? Saksikan video ini sampai habis ya. Sebelum lanjut lebih jauh lagi, kita bandingin sama iPhone yang lama ya, yaitu iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, sama iPhone 8 Plus. Bukan kita bandingin sama iPhone 15 Pro Max. Enggak ya, jauh banget ya. Dari harga kayak ini cuma 10%. Ini hanya cukup bayar cicilan. Ya, cicilannya bayar DP aja ya 1 jutaan. Nah, teman-teman yang emang budgetnya minim tapi pengen smartphone yang oke, ini bisa jadi rekomendasi, yaitu Android yang kita bahas sekarang. Tapi kalau teman-teman punya budget yang lebih 15 juta, 10 juta, saya saranin sih beli iPhone yang mahal sekalian ya. Tapi kalau punya budgetnya murah tapi pengen HP yang berfungsi dengan baik dan nggak terlalu gengsi dibawa keluar, ini bisa jadi pilihan yang kita bahas kali ini. Nah, ini iPhone yang kalian bisa beli, yaitu iPhone yang harga 1 juta sampai 2 jutaan. Saya cek di e-commerce harganya segitu juga ya. Dan itu rata-rata ex-Inter yang kita was-was sinyalnya bakalan hilang karena bukan resmi Indonesia. Secara spek, saya berani adu nih sama Android yang kita rekomendasikan kali ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri speknya gimana, kapasitas memorinya gimana, layarnya gimana, kemudian dari chipnya ya, kameranya ya, secara kamera sih masih mending iPhone lah ya. Cuma balik lagi, kalau kalian cari murah, ini bisa jadi pilihan gitu. Oke, kita langsung aja bahas smartphone-nya. Ini adalah ZTE Blade P50 Design. Smartphone yang menurut saya sih menarik banget di kelas harga cuma 1,3 jutaan untuk varian storage di 128 GB dan 1,5 juta di varian storage di 256 GB. Ini ya. Ini secara harga saya berani adu nih sama iPhone yang harganya sejutaan. Nah, kalau kalian bandingin sama iPhone XR ke atas, itu emang beda. Itu marketnya beda dan budgetnya juga beda. Nah, kalau kalian sering nonton channel Gadget Max, pasti kalian tahu lah ya gimana pembahasan dari channel ini, terus gimana saya merekomendasikan dan ngasih link ke teman-teman, itu pasti terpercaya semua. Nah, ini menurut saya dari desain sih cakep ya. Ini sempat saya bawa keluar, saya dikira beli iPhone 15 Pro. Ya, teman-teman saya ngira saya beli iPhone 15 Pro, padahal budget saya nggak ada segitu ya, 15 jutaan belum ada untuk saat ini. Jadi ini bisa jadi pilihan buat gengsi-gengsian ya, walaupun kalau kita lihat bagian bawah ini kelihatan ZTE. Kalian bisa kasih case yang warna hitam, jadi nggak bakalan kelihatan kalian pakai Android. Nah, kalau kalian ngejar gengsi, ini bisa jadi pilihan gitu ya. Tapi kalau kalian ya agak ilfeel gitu desain iPhone padahal Android, ya ini bukan market kalian gitu ya. Atau bukan pilihan yang tepat buat kalian gitu ya. Secara desain ini sih cakep banget ketimbang kalian beli iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus yang nggak tahu juga gimana hardware-nya. Terus biasanya lecet-lecet pemakaian, ya ini bisa jadi pilihan sambil nabung. Kalau tabungan sudah terkumpul, itu bisa beli iPhone 15. Atau nggak kalian pengen cicil, bisa juga cicil. Tapi ya lihat dulu cicilannya apakah worth it apa enggak dengan harga segitu, apakah balik modal atau tidak. Kalau kalian jadi konten kreator di TikTok atau di YouTube atau dimanapun dengan budget 15 jutaan balik modalnya setahun atau mungkin 3 bulan balik modal, is oke banget beli iPhone yang mahal-mahal karena emang dibuat konten. Tapi sekedar buat TikTokan, buat buka Facebook, buat nonton YouTube, buat main game ML, PUBG Mobile, ini masih bisa kok ya. Nah, kita harus lihat bagian desainnya juga di suara apa itu? Wah, suara tab saya itu ya. Nah, di bagian atas ini kosong ya. Simple seperti ini, dan sebelah kanan ada volume up, volume down, dan ada tombol fingerprint di sini juga sama tombol powernya. Yang bentuk tombolnya elegan menurut saya, di sebelah kanan ini cakep banget. Dan kalau kita lihat dari bagian atas, ini ada tonjolan kamera. Yang desain kameranya ini sama kayak iPhone 15 Pro ya. Dan di bagian
kiri ada buat SIM tray, yang ini sudah mendukung triple slot, jadi kalian bisa pasang dual SIM sama memory card. Kalau kalian beli iPhone yang lama-lama itu nggak bisa pasang memory card, kalian harus pasang iCloud ya, dan itu bayarnya 15.000 paling murah. Nah, kalau ini nggak perlu, kalian hanya beli varian tertingginya yaitu 256 GB dengan harga 1,5 juta, kalian dapat memori yang besar dan kalian bisa ditambah juga nih memorinya di sini. Nah, untuk bagian bawah ini kalian bisa pasang jack audio, dan di sini ada lubang mikrofon, dan ini sudah USB Type-C, dan di sini ada lubang speaker. Nah, untuk suara speakernya kalau kita bandingin sama iPhone sih jauh suara speakernya ya. Ini lebih cempreng dikit suara speakernya. Kalau beli iPhone kan suaranya itu sedikit-sedikit bass gitu ya. Sampai di laptopnya aja itu suara bassnya masih terasa ya di MacBook. Kalau di Android ini emang ya harga segini belum bagus sih suaranya ya. Kecuali dual speaker baru lebih oke suaranya. Nah, bagian belakang desainnya seperti ini dengan triple kamera di sini. Jadi ini 1, 2, 3 ya, dengan kamera utamanya 50 megapiksel. Ntar kita coba testing kameranya. Dan di sini tuh ada LED flash-nya. Nah, untuk bagian depan sih desainnya masih water drop. Ya, masih oke lah ya, dan masih cakep untuk dilihat. Lanjut kita bahas ke bagian layar ya. Mengapa Android ini bisa jadi pilihan? Di bagian layar dia sudah lebar 6,56 inch, dan ini menurut saya sih ukuran layar yang oke banget. Kalau kalian beli iPhone yang lama-lama itu ukuran layarnya cuma di 5,5 inch aja. Nah, spesialnya lagi layar ini sudah Full HD, jadi lebih enak dilihat ya. Kalau kita bandingin sama Android yang lain, ini juga layarnya terbaik di kelas harganya. Bisa dilihat nih, warna hitamnya pekat ya. Biasanya di harga sejutaan ini, layarnya ini nggak enak dilihat. Tapi smartphone ini bisa dilihat, warna hitamnya itu tajam banget. Dan tulisan-tulisan fontnya juga kelihatan dengan jelas ya. Nah, selain itu, ini juga mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Selain itu juga, di bagian layar ini banyak banget diperhatikan ya. Nih, kalau kalian pengen rubah 90 Hz bisa dari sini. Kelihatan ya? Tuh 90 Hz-nya. Nih ya, udah saya ganti ke 90 Hz. Dan di sini tuh banyak juga pilihannya. Kalau kalian mau ganti ke dark mode juga bisa di sini nih. Nih dark mode. Kemudian di sini ada mode baca juga. Jadi enak banget nih kalau kalian pakai baca e-book di HP ini. Jadi dia bakalan ngasih layar yang enak di mata, nggak bikin perih di mata juga. Ini juga jarang ada di HP Android yang harga sejutaan ya. Kalau kita banding sama iPhone tentunya iPhone rata-rata layarnya udah diganti ya, apalagi iPhone yang lama gitu ya. Bukan iPhone yang baru. Kalau iPhone yang baru kan emang ada harga, ada kualitas, balik lagi. Kalau iPhone yang lama, kalian beli 2 jutaan, layarnya belum tentu asli gitu ya. Belum tentu ori gitu. Kalau ini pasti ori gitu ya. Dan ya, di sini juga ada perubahan color temperatur, kalian mengubah ke sini juga bisa, ke warm juga bisa. Jadi emang di bagian layar ini bisa jadi pilihan yang baik ya. Kalau kita bandingin sama HP layar-layar dari iPhone gitu ya. Nggak terlalu jelek banget ya. Kalau kalian switching dari iPhone 6 Plus atau iPhone 7 Plus pindah ke sini nggak bakalan terasa drop banget ya. Karena di bagian layar ini masih mumpuni banget dan terbaik di kelas harganya. Dipakai nonton YouTube ini nyaman juga. Dipakai nonton Netflix ini sudah cukup banget. Jadi untuk bagian layar ini udah oke di kelas harga sejutaan. Selanjutnya kita bahas di bagian performanya. Nah, untuk performa HP ini ZTE Blade P50 desain ini dibekali Unisose Tiger T606. Nah, menurut saya Unisose Tiger T606 ini dipakai harian udah enak sekali ya. Performanya nggak beda jauh nih sama iPhone jadul seperti iPhone 6s Plus yang kita bahas tadi, iPhone 7 Plus kayaknya nggak bakalan beda-beda jauh secara performanya. Kalian pakai multitasking, biasanya kalau di iPhone multitasking, pakai baca WA, SMS-an, kemudian pakai sosial media, ini sudah cukup banget. Dengan skor Antutu ini sih 200 ribuan ya, cuma skor GPU-nya nggak kedetek nih. Ini dengan skor segini, itu buat main game masih lancar. Buat dipakai sosial media, lancar tentunya. Nih ya, ini saya sudah pakai beberapa hari dan nyaman-nyaman aja. Di sini tuh kita coba game PUBG Mobile. Nah, untuk game PUBG Mobile kita dapat settingan SD High mentoknya. Kalau pengen di smooth itu dapatnya di Ultra.
kita main game PUBG di sini tuh lumayan nyaman aja, nggak ada throttling, nggak ada namanya nge-lag, nggak ada, dan panas dari handphonenya juga nggak terlalu overheat banget, nggak ya, karena ini iPhone masuk smartphone baru. Kalau kita banding sama iPhone lama itu kan mesinnya udah lama banget. Nah, secara performa pasti ada penurunan ya. Kalau ini enggak, karena ini baru resmi, jadi untuk bagian performa masih stabil-stabil aja. Dan FPS-nya juga stabil di 30 FPS-an. Main game PUBG enak di HP ini. Kemudian lanjut game Mobile Legends juga nyaman aja di sini ya, dengan settingan grafis yang lumayan tinggi, dengan dapat frame-nya di ultra. Yang menurut saya sih udah enak banget ya. Main game Mobile Legends lancar-lancar aja di smartphone ini. Nggak ada namanya nge-lag, panas berlebihan, nggak ada. Baterainya juga awet. Nah, lanjut ke main game Genshin Impact masih bisa di smartphone ini. Kadang-kadang ada frame drop ya, karena ya ini gamenya berat. Kalau kalian install di iPhone kalian yang 6s Plus, 7 Plus, atau 8 Plus, saya rasa sih bakalan kewalahan juga main game Genshin Impact ya. Tapi di HP ini masih bisa kok main game Genshin Impact. Nah, untuk baterainya sendiri, smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan charger 22,5 watt. Nah, dengan baterai yang besar dan dukungan charger yang cepat, isi dayanya juga cepat. Dipakai main game PUBG cuma habis paling 20% ya, satu kali match. Nah, kalau kita bandingin sama iPhone yang jadul-jadul, kayaknya bakalan kewalahan. Apalagi kalian dapatnya iPhone yang baterai health-nya udah rusak. Mending ini ya, ini baru resmi, pasti untuk baterai kualitasnya terjamin banget. Kemudian kita sudah dikasih juga adapter charger. Kalau beli iPhone X resmi kan, Inter atau second gitu, itu biasanya chargernya nggak ori. Ya kalau nggak ori bakalan bikin cepet baterainya rusak dan kalian harus servis lagi. Nah, servis lagi ngeluarin duit ya. Kalau ini nggak mungkin rusak karena emang barangnya masih baru. Dan tentunya awet dipakai harian. Dan baterainya tentunya masih bagus karena belum pernah dipakai ya. Beda sama iPhone yang kita tadi bahas ya, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, itu secara teknologi udah lama banget. Kalau kita bandingin sama ini emang agak berbeda. Tapi balik lagi, untuk urusan spare part, ya iPhone itu masih banyak di pasaran. Kalau ini agak sedikit spare part-nya di pasaran ya, ada kelemahannya juga nih smartphone. Tapi ya selain itu dengan harga segituan sih nggak terlalu merogoh kocek lagi. Oke. Selanjutnya kita bahas di bagian kamera. Untuk kamera, smartphone ini dibekali kamera yang mirip banget desainnya seperti iPhone 15 Pro. Nah, untuk kamera utamanya di 50 megapiksel dan sisanya 2 megapiksel, 2 megapiksel. Dan di bagian depan kameranya adalah 8 megapiksel. Yang menurut saya sih hasil kamera dari smartphone ini masih mumpuni lah ya. Emang nggak senatural dari punya iPhone, tapi kalau sekedar buat capture ini bisa jadi pilihan. Di-upload ke sosial media masih bisa, tapi kalau upload ke story IG ini hasilnya bakalan burik. Beda sama iPhone yang hasilnya emang bagus. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini tuh ada video, ada capture, nih ya. Kemudian ada portrait. Nah, kalau kita pilih more di sini, pilihannya di sini tuh ada Pro, Panorama, Refocus, ada mode malam juga. Ini ya kalau kalian pengen aktifin 50 megapiksel dari sini. Nih ya. Hasilnya sih cukup lah ya. Tapi kalau bandingin sama iPhone emang jauh ya. Tapi balik lagi, ini smartphone baru yang menurut saya sih wajib dicoba. Nah, kalian pasti penasaran hasil kameranya seperti apa, Bang? Nah, kita coba dikit ya, hasilnya itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari ZTE dan ini merekamnya di 1080p di 30 fps saja ya. Di sini tuh nggak bisa merekam di 4K dan di sini tuh nggak ada fitur ACE-nya. Jadi untuk urusan kamera kayaknya ini bakalan kewalahan sekali kalau kalian bandingin sama ya Poco M5s. Tapi kalau kalian nggak cari kamera, ini bisa jadi pilihan karena storage-nya emang besar, 256 GB. Untuk harganya emang agak gelap ya, ada mahal, ada murah, saya nggak ngerti nih sama ZTE jualannya gimana. Nih, fokusnya seperti ini. Nih, kalau pakai jalan gimana, Bang? Pakai jalan sih ya bergoncang cuy. Karena nggak ada fitur ACE di sini, jadi ya hasil kamera segini aja. Standar Unisose Tiger T606. Kita coba kamera depannya dikit ya untuk video ini. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari ZTE dan ini menurut saya sih hasilnya ya cukup-cukup aja lah ya.
Ya emang nggak sebaik Poco M5s kemarin kita bahas. Nah, tapi cukup lah ya. Untuk pakai jalan gimana bang? Kalau pakai jalan ini bergoncang ya karena nggak ada fitur Ace-nya, jadi sayang banget. Tapi overall sih oke banget ya, untuk hasil kameranya cukup lah ya untuk diupload ke sosial media, masih bisa, masih enak dilihat di sosial media, nggak buru-buru banget. Harganya ini murah, ini saya dapatkan dengan harga 1,3 juta dengan diskon 100.000 ya. Kalau CTE jualan itu emang nggak jelas gitu, ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Padahal mereka kan bisa jualan sendiri, kayak CTE Blade A72 kan ngapain nggak mereka aja jualannya, malah diserahin ke seller-seller atau toko-toko yang lain. Kalau mereka jualan kan oke banget. Apakah mereka menghindari garansi? Kalau mereka jualan kan mungkin kalau ada kerusakan dituntut CTE-nya langsung gitu. Ini kayak gitu ya. Kan mereka jualan kayak CTE Blade ya, Pipa 10 Vita juga sama gitu ya, jualannya seller bukan dari official store. Ya gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakangnya. Kita harus jawab fotonya seperti ini. Nah, itu dia alasan saya pilih ini ya. Jadi rekomendasi buat teman-teman yang cari HP murah budget sejutaan ketimbang nyicil iPhone yang emang dari segi keuangan kalian agak kurang, mungkin yang ya mungkin kalau banyak uang sih is okay lah nyicil ya. Tapi kalau kalian budgetnya mungkin UMR terus nyicil iPhone 1,5 juta per bulan, itu kayaknya kewalahan banget ya. Mending beli Android yang harga murah-murah. Nanti kalau budgetnya sudah terkumpul atau nanti kalian naik jabatan, kalian dapat uang tambahan atau nggak kalian dapat kerjaan tambahan, itu kalian belikan iPhone is oke banget buat kerja atau nggak buat jadi content creator, itu udah oke banget ya iPhone ya. Ya iPhone-nya minimal iPhone 15 biar terasa gregetnya gitu ya, biar terasa improve-nya. Kalau iPhone di bawah-bawahnya ya agak kurang menurut saya ya. Mending sekalian beli yang mahal. Tapi kalau kalian budget sejuta lebih dikit daripada nyicil, mending coba ini. Ini keren banget, di bagian layar cakep, di bagian performa masih mumpuni, kemudian kameranya masih mumpuni juga. Ya desainnya juga desain iPhone 15 yang kalau pakai nongkrong nggak malu-maluin banget. Nah, kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah. Ya, segitu dulu videonya. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Kalau saya ada salah ucap, maafin ya. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.